Ya, Anda kembali di Breaking News bersama saya Rudian Danu dan saat ini kita akan kembali menyaksikan sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi yang saat ini masih memeriksa saksi-saksi dari kubu Prabowo Hatta. Di tingkat PPS ada tidak? Tidak ada, di tingkat PPK ada. Jadi yang ada hanya tingkat kabupaten? PPK ada. Tingkat PPK ada. Iya. Terus tadi pemungutan suara ulang itu terkait dengan apa? Terkait dengan Panwaslu membuktikan dari 136 TPS yang saya bacakan tadi, saya sebutkan mohon maaf, ada satu TPS di TPS 27 Kelurahan Jakir yang ada seorang pemilih, dia juga terbukti di DPKTB TPS lain. Sehingga Panwaslu merekomendasikan kepada KPU Surabaya untuk melakukan PSU di TPS yang pertama tadi, TPS 27. Ya, TPS 27 Kelurahan Jakir. Kelurahan Jakir 17. Hanya satu TPS yang di PSU. Ya, betul yang mulia, satu. Hanya satu saja. Satu, dan itu ketahuan dia terdaftar di C7, Ya. TPS A dan di BKTB TPS B. Iya. Jadi dia Karena itu rekom Panwaslu kota, KPU langsung melakukannya, rekomnya turun tanggal 18, KPU langsung melakukannya tanggal 19 pagi. baik, ya. Cukup lah ya. Atau masih ada lain? Yang mulia. Yang lainnya yang mulia bahwa KPU Surabaya terlalu memaksakan untuk diselesaikannya seluruh rekapitulasi tanpa dengan menghiraukan seluruh keberatan-keberatan kami. Termasuk pada saat PSU. Rapat terbuka setelah PSU di mana rapat tersebut dipaksakan untuk cepat selesai tanpa menghiraukan, dengan mengabaikan seluruh keberatan-keberatan kami. Oke lah ya. Pak Aswanto. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi menjelaskan bahwa 136 TPS itu bukan karena laporan dari tim atau saksi, tetapi itu karena temuan dari Panwaslu. Betul saudara saksi? Betul, karena kami kan langsung mendapatkan. Nah, saya minta saudara jawab saja yang saya tanyakan. Singkat saja. Jadi 136 TPS yang kemudian dianggap bermasalah DPKTB-nya itu bukan karena laporan dari tim saudara, tetapi itu adalah atas temuan Panwas. Betul. Dan Panwas merekomendasikan kepada KPU untuk dilakukan peninjauan atau cek ulang. Betul. Lalu kemudian bagaimana dengan 4.442 TPS? Apakah itu laporan atau temuan Bawaslu juga? Pada saat tanggal 16-17 laporan kami. Saudara melapor secara tertulis ke Panwas? Itu di rapat rekapitulasi terlesan. Secara tertulisnya di luar rapat karena harus di kantor Panwaslu oleh tim koalisi Prabowo Hatta tingkat kota kepada kantor Panwaslu kota. Saya ingin mempertegas saja. Ya. Apakah 4.442 TPS itu yang saudara anggap juga ada masalah pada persoalan DPKTB, tim melapor ke Panwas? Ya, dan saya hadir juga. Secara tertulis? Tertulis dan... Apa rekomendasi Panwas terhadap laporan itu? Belum ada. Belum ada sampai sekarang? Sampai sekarang. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, cukup dulu ya. Terima kasih Yang Mulia, mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya Saudara Arif Indianto ya. Terima kasih Ketua. Ya, saudara alamat di mana? Alamat Manuan Dadi 1, Blok 15A, nomor 1, Surabaya. Saudara sama sebagai waktu pemilu sebagai saksi juga Saksi di tingkat kota Surabaya. Apakah yang diterangkan oleh Saudara Ahmad Zakaria tadi benar? Betul Ketua. Betul ya. Ada tambahan? Baik Ketua. Jadi ketika KPU Surabaya membuka pleno perhitungan manual, kita sudah awal menolak bahwasanya ada masalah. Yang pertama adalah
DPT yang tidak bisa dijelaskan oleh KPU Kota Surabaya, lalu DPKTP dan kertas suara yang tersedia. Secara logika kan 2% setiap TPS dan secara berantai itu kan tiba-tiba kok bisa terpenuhi semua. Itu berangkat saya ini ada di TPS 32 Kelurahan Manoan Kulon, itu DPKTP loh kok semakin banyak di luar dugaan. Padahal ketika di pileg tidak seperti itu, Ketua. Lalu hal yang lain, ketika saya ngotot bahwa ini ada rekomendasi Panwas Kota, jadi bukan Panwaslu kalau di Kota Surabaya, Panwas Kota Surabaya untuk melihat KPU Surabaya untuk meninjau ulang, meneliti dan sebagainya, ada persoalan, itu kan ada masalah. Kita tolak jangan membuka kotak suara di masing-masing kecamatan udah berhitungan, tapi selesaikan dulu rekomendasi Panwas Kota. Tapi rupanya beliaunya tetap ngotot, bahkan kita ini saksi dari Prabowo Hatta diusir keluar, diancam diusir keluar. Sangat menyakitkan sekali bahwa saya ini ketika di KPU adalah wakil resmi, begitu bahwa saya punya hak untuk menyampaikan pendapat, justru ini yang membuat persoalan sehingga dampak psikologis, Ketua. Anak-anak saya itu diolok-olok bahwa saya diusir dari KPU. Ya. Ini sangat menyakitkan. Ini saudara yang diusir atau seluruh tim saksi? Seluruh tim saksi. Jadi setelah itu tidak boleh ikut jadi saksi? Ya enggak, saya tetap ngotot aja bahwa saya mewakili daripada saksi. Iyalah, ya. Ya. Itu Lah, saja? hal yang lain, ada beberapa temuan bahwa di daerah Gunung Anyar, ini Panwas PPL, jadi Panwas Jam, itu mengadu menyampaikan ke beberapa teman kita yang ada di sana, bahwa apabila Panwas Jam akan membuka kotak suara yang dinyatakan bahwa akan bermasalah, maka oleh wakil wali kota yang kebetulan itu ketua DPC PDI Perjuangan mengancam mempolisikan. Dan itu pun terbukti sampai muncul di media. Sebentar. Ini jelas dulu. Ini siapa yang Gurun Anyar itu apa? Mengenai apa? Mengenai DPTKTP yang ganda double itu, Ketua. Enggak, yang mengajak itu siapa? Yang mengancam itu adalah wakil wali kota Surabaya kebetulan. Namanya siapa? Wisnu Sakti Buwana. Wisnu Sakti. Ya. Dia siapa yang diancamnya? Panwas Jam sehingga nggak berani untuk. Panwas Jam. Iya. Siapa Panwas Jam namanya? Kebetulan kita belum melampirkan ini. Enggak, namanya saja. Kita nggak apal, buktinya kita lampirkan menyusul. Jadi Ya. gini, jangan cerita yang tidak jelas di sini. Tidak Siap, bisa Ketua. nanti diverifikasi. Ya. Jadi siapa yang diancam, kapan diancam, di mana diancam, apa ancamannya harus jelas. Siap, Ketua. Untuk kita verifikasi, kalau tidak nggak usah saudara terangkan. Ya. Ya. Terus apa hal yang lain? Hal yang lain bahwa rekomendasi Panwas Kota Surabaya sampai terakhir tanggal 17 itu tidak dilaksanakan oleh KPU Kota Surabaya. Tadi sudah diterangkan. Cukup ya? Ya, saya rasa cukup. Baik, makasih. Ya. Selesain satu lagi. Rahmatullah Alamin. Iya, Ketua. Ya. Siap. Alamat Manu Anioso, Blok Ya. 7A nomor 19 Surabaya. saudara sama kan sebagai saksi juga di KPUD Siap, Kota. Ketua. Ya. Apakah apa yang dijelaskan oleh saudara Arif tadi, dua orang tadi benar? Benar, Ketua. Benar. Benar. Ya? Ada tambahan atau cukup? Baik, terima kasih Pak Hakim. Tambahannya, pertama bahwa ketika saya dan Pak Arif itu mempermasalahkan DPT yang di awal, sampai akhirnya kita rame, Panwas membacakan rekomendasinya. Karena terus terang Ketua, kenapa itu harus kami sampaikan di awal? Karena kami juga mendapatkan bukti-bukti dari para relawan Merah Putih yang ada di Kota Surabaya, kejadian-kejadian yang melibatkan DPKTB yang sangat besar, Pak Hakim. Itu yang pertama. Sehingga kami ngotot, pertama kali dibuka, tolong Pak Ketua KPU, jangan diteruskan merekap dulu. Selesaikan dulu permasalahan. Saya awalnya tanya tentang surat edaran.
ternyata nggak dijawab dan akhirnya seperti disampaikan Pak Arief, kami semua diusir, tapi karena kami menjalankan konstitusi, kami tetap berada di sana, malah waktu itu mic saya dimatikan, Pak Hakim. Mic-nya enggak bunyi, karena itu waktu bulan puasa juga kita juga setengah teriak-teriak supaya didengar agak jauh. Tapi puasa tidak batal kan? Insya Allah masih utuh, Pak Hakim. Ya. Terus data-data itu yang kami terima dari teman-teman itu sewajarnya sebenarnya mau saya tanyakan. Karena data-data dari tim relawan yang diserahkan ke kami yang menjadi saksi di KPU, itu ada beberapa nama yang saya bawa ini, ada 1.800 sekian nama. Dia itu teridentifikasi di 2 tempat, Pak Hakim. Ya. Di 2 tempat. Jadi dia nyoblosnya contoh di Lakar Santri. Tahu-tahu dia nyoblos atau terdaftar di Mulyorejo, Pak Hakim. Nah awalnya di situ, sehingga data ini tidak tersampaikan. Saya mau tanya, Oke, Pak Hakim. ada nggak data bahwa dia memang nyoblos di 2 tempat? Ya. Yang ada di sini, Pak Hakim. Karena begini, karena orang memilih apa itu bisa saja di 2 ada terdaftar tempat lain, Iya, kemudian milih tempat lain tapi bukan DPKTB tentunya, Ya. menurut hukumnya. Ya. Iya, Pak Hakim. Tapi memakai model C berapa itu? C berapa? C7. Yang A5, Pak Hakim. A5. Iya, Pak Hakim. Jadi sebenarnya ini adalah yang akan kami sampaikan. Kami ingin menanyakan dulu ke KPU. Nah, ternyata hampir sekitar 2 jam kita tarik ulur itu, baru yang namanya Panwas Kota Surabaya itu menyampaikan untuk meneliti, mencermati dan meneliti ulang yang ada di 24 kecamatan. Itu seperti yang ada direkomendasikan di Panwas. Itu Pak Hakim. Terus mohon izin Pak Hakim. Ya Pak Hakim. Itu saja ya, cukup. Ada satu lagi Pak Hakim Ya. yang ingin kami sampaikan di sini terkait kami sebenarnya dari tim Merah Putih ini sangat kaget Pak Hakim. Ini ada beberapa hal, contohnya di Karah itu teman-teman saksi kami itu dari Panwas merekomendasi untuk 26 TPS itu untuk dilakukan penelitian ataupun namanya PSU Pak Hakim. Tapi setelah ini berjalan kami tidak berhasil, walaupun kami tidak memberikan tanda tangan di situ. Yang sangat menyakitkan kami baca di salah satu media Pak Hakim, bahwa Wali Kota Surabaya mengatakan kepada itu. Jadi gini. Mohon izin Pak Hakim. Jadi tidak perlu diterangkan kalau cerita mengenai dari media. Itu bisa ada yang salah, bisa tidak benar, dan bisa juga sumbernya tidak benar. Karena yang dilihat ini ada Wali Kota Surabaya ngomong bahwa Pak, saya ini sudah tidak punya hutang, bahwa saya menang. Ternyata betul menang di Surabaya Pak. Saya ini kan saksi yang ada di Surabaya. Iya, oke, cukup lah ya, cukup. Ya, terima kasih Pak Hakim. Ya, baik. Mohon, karena kami juga membawa suara teman-teman warga yang ada di Surabaya Pak Hakim. Ya, ini kalau Pak Wali Kotanya ngomong kayak gini, kami juga mohon kehadiran dari Pak Hakim. Iya, terima kasih. Ini ya. terbukti kita kalah di sana. Iya. Ini saya punya clippingnya Pak Hakim. Iya. Cukup Ya, ya. di Karah itu sampai tidak dijalankan. Di Karah itu bisa dicek ke teman-teman Panwas atau PPK. Ya, cukup lah. Keterangan. Di situ ada surat keterangan domisili yang sama Pak Hakim. Saudara, saya sudah ingatkan. Cukup. Saya enggak bawa Pak Hakim itu. Ya. Terima kasih Pak Hakim. Saya ingatkan kalau saya bilang cukup. Nanti saya keluarkan kalau tidak. Terima kasih Pak Hakim. Ganggu jalannya sidang. Ya. Ya Pak Hakim. Baik, jadi kita skorsing dulu untuk sholat asar sampai dengan pukul 16:04 ya. Majelis Hakim Kita yang skor mulia setengah jam. termohon, apakah nanti kami diperkenankan dari Nanti ada, catat saja dulu. Akan silakan ditanya. hari ya. ini atau nanti hari Senin jadwalnya? Catat saja dulu. Kita lihat perkembangan ya. Baik, sidang diskorsing sampai pukul 16:20. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, persidangan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 diskors. Sidang akan dilanjutkan pada pukul 16:15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat sore.